wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong, PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Perkenalkan, nama saya Leni Agniasari, saya mengajar di SMA Negeri 2 Metro. Saya termasuk mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 di Universitas Muhammadiyah Metro. Pada hari ini, Rabu 15 November tahun 2023, saya akan melakukan PPL praktik mengajar siklus 2 di SMA Negeri 2 Metro dengan materi pelaku ekonomi. Mohon kepada Ibu dosen dan Ibu Pamong untuk memberikan masukan dan saran demi profesional pekerjaan saya, agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Demikian video praktek pembelajaran siklus 2 saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi nak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya, hari ini siapa yang mau masuk? Irza. Irza, apa Irza? Alhamdulillah. Ya, terus siapa lagi? Waradila. Waradila. Tuh. Waradila apa? Alhamdulillah. Siapa lagi? Duana. Gimana Duana? Sakit? Sakit. Ada lagi yang itu yang masuk? Julia. Oh, Julia. Julia, Miss. Apa? Julia. Julia apa? Sakit. Juga dulu banyak yang sakit sama apa dari hari ini 4 anak ya yang nggak masuk. Doakan mereka segera sehat. Ibu punya kata-kata motivasi untuk hari ini, yaitu masa depan adalah milik kita yang menyiapkan pada hari ini. Bagus, ketua kelasnya silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Semua siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Pikir dulu sebelum menjawab. Tapi semua jawaban itu harus diawali kata gitu ya. Bener nggak? Bener lah, ada ya. Pagi-pagi nggak usah berat ya. Ibu tanya ya. Desti, ya. Rumah kamu di mana, Desti? Trimurga. Oh, Trimurga. Ya, betul ya. Berarti Desti konsentrasi gitu ya. Jaki, rumah kamu di mana, Ki? Padang Ratu. Wih, jauh sekali ya. Fokus. Padang lah. Padang lah. Ari, rumah mana tadi? Duduk di dekat ibu. Baik nih. Duduk sekarang. Bekri. Wah, di sini bayang anak-anak apa itu namanya perantauan ya. Jadi judul materi kita hari ini itu tentang pelaku ekonomi gitu ya. Jadi apa sih kaitannya dengan kita dengan kehidupan kita sehari-hari? Jadi kaitannya gini, yang namanya pelaku ekonomi itu kan kita ya mengkonsumsi. Konsumsi itu makan, minum, itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sekolah sarapan tadi. Jadi hari ini kita belajar apa aja sih materinya? Yaitu kamu harus tahu tentang 1. Pengertian konsumsi. 2. Harus tahu tentang ciri-ciri konsumsi. 3. Harus tahu faktor-faktor apa itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, 4. Kamu harus tahu tentang teori pelaku konsumsi. 5. Kamu harus tahu siapa saja sih pelaku ekonomi. Ada kok di buku cetak, nanti kamu bisa Bu
Bu, kalau ibu tanya kamu itu sekarang sebagai pelaku ekonomi sebagai apa? Konsumsi. Yogi pinter ya. Ya, sebagai pelaku konsumsi. Ya. Terus misal kalau Yogi ini bisa jadi pelaku ekonomi selain konsumsi jadi apa aja? Distribusi. Ada lagi satu lagi produksi. Itu adalah namanya apa itu namanya pelaku ekonomi. Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, ya. Jadi kamu nanti setelah mengikuti proses pembelajaran, kamu harus satu dapat menyimpulkan pengertian konsumsi, dua harus tahu tujuan konsumsi, empat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, terus yang keempat menyimpulkan tentang teori pelaku konsumsi dengan baik dan benar. Nah, itu di depan kamu bisa memutuskan gitu ya. Kalau kamu pendapatannya berapa, harus apa saja yang dikonsumsi. Jangan sampai pendapatan lebih kecil daripada pengeluarannya gede, pendapatannya kecil. Kita PR yaitu problem based learning. Nanti kita di situ menjalankan diskusi kelompok. Kamu maju ke depan, melakukan apa? Presentasi. Bisa dong? Bisa. Nah kan kalau sudah selesai, ibu mau tanya apa judul YouTube yang masalah di situ, apa judulnya? Pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia yang masih tergantung dengan konsumsi rumah. Oke, ibu bagi kelompok langsung aja ya. Ibu bagi kelompok nih 4 orang ini kelompok 1, tapi nanti kamu berkumpulnya nanti ibu bagi aja dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 nih ya. Cuma 3 ya, Naya? Iya. Enggak apa-apa ya. 6, 7, 8, 9, 3 orang ya? Bisa ya? Kelompok berapa itu? Ke belakang. Kelompok 7 dan 9. Ini kelompok 3. Kelompok berapa? Oke, materinya yaitu tentang perilaku konsumsi. Konsumen ya. Ini submateri dari pelaku ekonomi, judul besarnya pelaku ekonomi. Terus selanjutnya apa sih pengertian konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang baik jasa maupun apa di situ? Barang untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi ada 2 di sini ya, yaitu contoh kegiatan konsumsi dan contoh tujuan konsumsi yang menghasilkan uang sebagai benda produksi gitu ya. Apa tadi konsumsi pengertiannya? Suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda berupa barang dan jasa. Mengurangi menghabiskan faedah suatu barang atau jasa. Itu harus ada di kepalamu. Harus jangan gitu jalannya kan udah diterangin, harus tahu konsumsi makan minum. Nah, jadi ada contoh yaitu kegiatan konsumsi. Jadi di sini ada Agus gemar berolahraga ya. Jadi kalau Agus beli alat fitness ditaruh di rumahnya di dalam ruangan, dia gunakan untuk fitness olahraga sendiri, itu disebut dengan konsumsi karena digunakan secara langsung. Tapi kalau seumpamanya Agus punya alat fitness yang banyak ditaruh di suatu ruangan gitu ya, kalau tadi pagi sebagai barang konsumsi, kalau sore beda ya, dia buka tempat itu menjadi alat
kebugaran atau disewa banyak kaum kurban yang datang ya supaya badannya sehat gitu. Mereka melakukan fitness bayar nggak? Jadi dia termasuk untuk menghasilkan uang sebagai barang apa? Barang produksi. Gali langsung ting gitu ya, dia langsung nyambung ingat gitu ya. Terus di slide selanjutnya ciri-ciri benda konsumsi. Coba sebutin apa ciri-ciri benda konsumsi yang paling atas. Benda yang konsumsi adalah benda ekonomi atau benda olehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya pada di bawah. Jadi benda yang diperoleh ya itu harus apa? Situ butuh pengorbanan ya. Kamu aja ya kalau pengen sesuatu harus berkorban ya. Berkorban itu pakai apa biasanya? Tenaga bisa, apalagi? Pakai apa? Pakai hati. Suka sama-sama ya. Harus adanya pengorbanan itu. Ya, di situ kita kasih contoh. Kamu mau berenang di hotel. Ya, hotel lagi. Apa tadi? Kolam renang yang ada di hotel. Jadi gimana? Itu apa? Pengorbanannya? Jaki butuh apa Jaki? Duit. Ya buat apa? Hotel ini bayar nggak? Bayar. Aja kamu mandi tapi nggak Sekarang contoh kedua, bisa bernafas? Gratis? Kamu lihat orang di rumah sakit mau nafas, gitu ya? Mau nafas aja harus sewa tabung oksigen. Pakai duit? Tuh ya, syukurlah kamu yang masih bisa nafas gratis. Walaupun satu ruangan ini kita rame-rame menjedot yang namanya oksigen. Sedotnya dikeluarkannya apa namanya bareng. Kalau kamu ribut tapi ya panas ya wajar lah. Yang gembuskannya aja ada 30 berapa? 36 orang tambah ibu 30 panas lah gitu ya. Wajar protes. Kalian panas ya iyalah kamu berapa keluar masuk ya oksigen di hidungmu itu. Nah, ya. Terus yang B apa? Yang B apa tadi yang B bacain dong. Ya, benda-benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa itu? Contohnya? Cukur rambut. Ya, cukur termasuk jasa. Gitu ya, untuk jasa. Bayar? Ya. Jadi nggak harus makan konsumsi itu. Jasa juga termasuk konsumsi. Cukur rambut. Terus yang kedua apa? Kalau sakit berobat ke mana? Dokter. Masa ke tukang pijet ya beda ya gitu ya. Juga kita harus ada pengorbanan. Terus yang C apa yang C? Coba yang cewek coba Hernes apa yang C Hernes baca. Manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, di situ ada ciri-cirinya yaitu apa? Satu, memiliki manfaat, memiliki nilai, terus memiliki volume benda, tapi bisa yang sekaligus habis, bisa berangsur-angsur. Yang sekaligus habis apa? Makanan dan minuman. Pinter loh, ini anak semandanya yang pinter gitu ya. Kali diputar kerja kelompok teman. Silakan dikerjakan ya. Pakai panduan G. Gadgetnya boleh dibuka, buku ekonominya juga boleh dibuka. Oke, silakan diisi. Nanti
buka terus. Sabar loh. Nah, dikte ini. Udah kan pada triwulan Belum. Pada triwulan 2 2000. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Leira Mawati, Saya Hemas Raflesia Anjani. Saya di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Hernas. Di sini saya akan membacakan jawaban dari LKPD kami. Yang pertama kami menemukan jawaban yaitu menurut Bambang Brojonegoro, seorang ekonomi senior, pada triwulan 2 2023 ini pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia bergantung pada konsumsi rumah tangga. Harusnya tidak bergantung pada konsumsi rumah tangga. Untuk meningkatkan lanjut pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh ekspor dan investasi. Solusi bisa dengan cara ekspor untuk pelaku UMKM. Contohnya, dengan pelatih pembuatan kerajinan tas dari pelepah pisang dengan meningkatkan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, praktik, dan pelatihan kemitraan. Indikator keberhasilan didasarkan pada kemampuan manfaat pelepah pisang menjadi kerajinan yang memiliki nilai ekonomis. Kesimpulannya, pelatihan dapat memberikan wawasan teknologi tentang bagaimana cara mengoptimalkan pelepah pisang sebagai dasar dalam pembuatan tas. Lambat laun akan menambah ekspor luar negeri karena kualitas produk yang baik. Terima kasih. Tetapi hasil Abdi, ekspor ubi kayu terus dipengaruhi oleh harga ubi kayu dan nilai tukar rupiah terhadap dolar serta volume ekspor ubi kayu pada dirinya harus dapat dipercaya tentang kualitas produksi ubi kayu yang diekspor agar pertumbuhan ekonomi RI terus meningkat. Terima kasih. Monitoring 2019 sampai pertumbuhan ekonomi di sektor manufaktur 2020 sampai 2023. Ada 3 hal kebijakan agar tidak tergantung pada konsumsi rumah tangga. Peningkatan produktivitas melalui keterampilan tenaga kerja. 2. Peningkatan sayur ekspor. 3. Penguatan tenaga ekspor industri hulu. Bagi pelaku UMKM, kemajuan teknologi adalah kehidupan saat ini karena dengan kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Intinya dengan teknologi ekspor produksi dapat meningkat. Kami akan simpulkan dari hasil presentasi hari ini dan kelompok-kelompok yang sudah memberikan tambahan gagasan yaitu pertemuan RI dapat tidak tergantung pada konsumsi FT apabila dana ekspor. Untuk meningkatkan ekspor artinya beberapa cara yaitu dari kelompok kami peningkatan produk daya saing melalui strategi keterampilan, lalu dari kelompok yang menanggapi melalui promosi produk tingkat kepercayaan, mengoptimalkan digital marketing, meningkatkan peluang pasar internasional. Demikian hasil kesimpulan diskusi hari ini. Ya, bagus ya. Sudah memberikan gagasan, sudah disimpulkan, gitu. Baik, cukup presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Yogi ambilin LKPD-nya. Ya, silakan duduk, Mbak. Silakan duduk. 72866235. Oke, nama panggilan yang Ibu ngerti ya. Angga, wah, ini cepat. Ya, kaitan handphone gadget cepat. Yogi.
Gali, Setia, Pano, udah masuk. Baru 12, Jaki, udah. Gambarnya kalau aneh-aneh gitu gambar. Kayak orang yang katanya 17. Ya nggak ada kota tunjuk tangan, ya nggak ada. Udah masuk nggak pakai kota itu, internet di kelas? Oh nggak ada HP. Oh ya sudah, nanti pakai itu aja ketemu ya. Tapi kan nama aku udah masuk. Itu masuk. Gimana? Oh ya, Clara? Clara dari teman kalinya bukan nama kamu. Tapi 30 lagi ya. Sudah masuk semua? Dari mana menyembelih? Dari Miss. Mana? Rambut. Kartus mana yang sudah? Kalau bermanfaat apa lagi itu? Dari nama aku. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 2, 1. Jawabannya? Baik dia jawab. Terima kasih ya. Lagi, ya. Lanjut ya. Bisa? Link. Oh gitu terus duduk di depan itu emang itu ya. Duduk di depan makanya punya di belakang duduk di depan. Kalau supaya di depan yang di belakang siapa? Oke, dah ini. Aduh, apa ini? Ya garis anggaran. Budget lain akan beroperasi ke dalam mendekati titik asal. Gimana? Ini udah berapa soal? Pak. Indah Aulia. Bukan. Indis. Bukan. Jaki. Surya. Oh. Ya, gas-gas maju ke depan. Berarti tadi malam dia sebelum kita pelaksanaan PBL itu belajar. Lembur ini. Lembur gitu ya. Ya, nyatanya memang ada hasil. Kemo sudah melihat ya, yaitu menurut siapa tadi Menteri Ekonomi ya, Bambang Brojo, ya, mantep orangnya gitu ya ngomong. Dia mengomentari tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih tergantung dengan konsumsi rumah tangga yang ada di rumah masing-masing itu ternyata berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Agar supaya nggak bisa tergantung itu bagaimana tadi tanya jawab hasil partisipasi Ibu simpulkan bahwasannya tadi melalui ekspor dan investasi. Jadi kita kalau bisa itu supaya nggak yang beli nggak konsumsi rumah tangga aja, kita lakukan ekspor gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan ekspor? Yaitu satu melalui digital marketing. Udah zaman canggih, handphone, gadget, yuk harus digunakan supaya kita bisa menjual produk kita ke luar negeri. Shopee gitu ya. Ya, kamu
punya Jepang. Bisa kok sampai Cina melalui Shopee kita ekspor. Itu yang selanjutnya kita harus menjaga tingkat kepercayaan produk. Terus melalui apa tadi? Pelatih supaya sumber daya manusianya terampil. Terus melihat peluang. Terus yang kelima apa tadi yang menurut Ernest melalui kuantitas dan kontinuitas. Terus selanjutnya yaitu kita harus membuka investasi selebar-lebarnya dengan cara investasi yang lama biar ada yang menanamkan modal, nanti pertumbuhan ekonominya menjadi menjadi lebih maju. Yang terutama kita harus meningkatkan mengoptimalkan digital marketing. Anak sekarang ya baru lahir ya berapa bulan udah pegangannya makin canggih, lebih canggih nanti. Gara-gara sama kamu, adikmu bawa lebih canggih lagi ya, karena sudah ya handphone itu aplikasinya mulai ya lebih maju lagi. Terus oke, kita akan melakukan refleksi ya. Nanti kamu isi refleksinya pulang sekolah ya melalui link Google isi tentang presentasi dan PBL kita hari ini. PBL kita hari ini ya. Oke, Ibu mau tanya pengetahuan apa yang kamu dapat hari ini? Pengetahuan tentang apa? Tentang konsumsi. Apa itu konsumsi? Ada apa lagi? Faktor penyebab konsumsi. Faktor penyebab konsumsi. Terus ciri-ciri konsumsi. Ciri-ciri konsumsi. Apa lagi, Ri? Dan jenis-jenis tujuan konsumsi. Saya sendiri perilaku ekonomi. pelaku ekonomi ya, jadi jangan beda ya perilaku ekonomi sama pelaku ekonomi. Kalau pelaku ekonomi tadi ada 4 ya, apa aja? Konsumsi rumah tangga, produsen, pemerintah, untuk apa? Yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu besok kita akan belajar tentang skala prioritas. Model pembelajarannya nanti bisa PBL, bisa PJBL, atau kita menggunakan metode pelajaran quizzes, gitu ya, dengan metode quizzes. Gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak bosan. Oke, baik. Demikian pembelajaran hari ini. Gitu ya, Nak ya. Indah Sabta di belakang ketua kelasnya kan hadir. Kita pakai wakil. Kita pindah dulu dong. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Ibu Tutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi